Info terbaru pagi ini sedang berlangsung pelatihan untuk SSCSN admin ya. Itu terakhir ngupload persyaratan untuk CPNS itu terakhir tanggal 16 Agustus, Jumat depan. Sekarang hari Jumat, jadi kita hanya punya waktu sekitar 7 hari untuk ngupload detail-detail persyaratan untuk CPNS Formasi 2024. Hari ini masih berlangsung pelatihan SSCSN Admin. Yang saya hormati narasumber dari Kementerian Pan-RB, Mbak Nurmala Dewi SE, analis kebijakan, yang sekaligus beliau ini PIC-nya Jawa Timur ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering-sering WA itu ya ini Mbak Dewi ini. Alhamdulillah beliau dapat hadir ditemani sama Mbak Isti juga dari Kemenpan analis kebijakan. Yang saya hormati Kepala BKD, BKPSDM, BKPSDA, BKPP Jawa Timur juga hadirin sekalian semuanya yang alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam kegiatan rakor pengadaan persiapan belum CSN ya karena masih CPNS di tahun 2024 ini. Alhamdulillah marilah kita semua panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat keberkahan. Dalam kesempatan kali ini kami dapat melaporkan beberapa hal. Jadi maksud dan tujuan diadakannya rakor ini adalah tindak lanjut dari Permenpan 6 2024 masih baru terbit sekitar 20 hari yang lalu di tanggal 18 Juli tahun 2024. Di grup WA pernah kita bahas yang di mana intinya yang bertanya dengan yang ditanya itu tidak lebih tahu ya. Jadi makanya hari ini dihadirkan narasumber dari Kementerian Pan-RB supaya memberikan pemahaman bersama bagi kita semua, utamanya pasal-pasal yang dianggap kita rancu, baik itu Permenpan 6 2024, Kemenpan 320, 321, 322 tentang pengadaan PNS. Waktu pelaksanaan dilaksanakan hari Jumat tanggal 19 Agustus di Hotel Arya Kajayana dengan narasumber Mbak Nurmala Dewi juga sekaligus sebagai PIC-nya Jawa Timur didampingi sama Mbak Esti. Peserta rapat sejumlah 76 orang dari BKD se-Jawa Timur. Ini contoh ya mungkin kita nanti diskusi bersama dari narasumber. Contoh di Permenpan 6 2024 pasal 7 ayat 4 itu disampaikan bahwa untuk mengisi kebutuhan P3K bahwa instansi itu hanya JF. Di situ pengertiannya letter luck-nya bunyi gitu. Nah, mungkin nanti kita perlu membahas bersama sebenarnya formasi P3K ini apakah hanya JF juga apakah bisa jabatan pelaksana karena sampai hari ini formasinya belum turun. Jadi kita juga meminta mungkin penjelasan apakah formasi P3K itu jadi di tahun 2024 ini, apakah mundur sampai tahun 2025. Karena kita juga perlu menyiapkan anggaran dan lain-lain. Kalau bersamaan seperti apa teknisnya, kalau nanti tidak bersamaan seperti apa teknisnya. Juga di pasal 24 poin D di Permenpan 6 2024 itu disampaikan bahwa P3K bisa melamar CPNS jika sudah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Tetapi ini berbeda dengan yang ada di PP 49 2018 tentang manajemen P3K di pasal 56 itu disebutkan di situ kalau harus menjalani dulu 90% masa kontrak kerja. Yang Permenpan ngomong minimal 1 tahun, yang PP 49 ngomong minimal 90% masa kerja. Ini yang dipakai yang mana? Kalau Pemprov Jatim masa kerjanya cuma 1 tahun enak, berarti kan 11 bulan boleh melamar. Nah kalau Pemda-Pemda yang 5 tahun, kalau gurung nyampe ya. Jadi ini bisa melamar apa enggak? Nah ini teknis-teknis di Permenpan. Karena kalau kita ngomongin tinggi-tinggian mana ya, kan jelas tinggi PP ya daripada Permenpan. Tapi
biasanya Permenpan itu bisa ngalahi aturan yang di atasnya. Biasanya ya. Kita butuh Permenpan yang banyak-banyak itu supaya detail-detail itu kita PP-nya bunyi kayak gini nggak apa-apa karena diatur dengan Permenpan dan akhirnya boleh. Juga lain lagi di Permenpan 6 2024 pasal 58. Di situ disebutkan jika pelamar dinyatakan lulus CSN tetapi mundur itu di blacklist 2 tahun. Di blacklist 2 tahun di pasal 56-nya. Lah, contoh hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur itu masih ada satu orang yang lulus kemarin formasi tahun 2023 tapi sampai hari ini belum keluar NIP-nya. Dia waktu itu November 2023 diterima P3K di Pemkab Malang. Ya, di Pemkab Malang waktu itu hari pertama masuk dan hari itu juga mengundurkan diri. Jadi waktu itu tanya ke Pemkab Malang, apakah saya jika bekerja P3K di Kabupaten Malang ini dapat TPP? Jawabannya tidak. Jadi yang bersangkutan lebih milih jadi non ASN di Pemprov Jatim karena take home pay-nya lebih besar. Jadi kalau di Pemprov Jatim bisa dapat 5 juta seperempat, kerja di Pemkab Malang gajinya waktu itu November 2.900.000. Jadi lebih milih jadi non ASN. Ngelamar lagi, diterima lagi. Kemarin pemberkasan sampai bulan Agustus ini, gimana teman-temannya sudah kerja Mei kemarin, sampai bulan Agustus ini nggak keluar-keluar NIP-nya. Sama BKN pusat suruh tanya kantrek. Sama kantrek ya nggak bisa, yang menentukan harus BKN pusat karena dua-duanya sama-sama takutnya, sama-sama takut kena wasdal karena kalau dianggap salah sistem mereka sepertinya kayak kena hukuman disiplin ya. Kasus seperti ini mungkin bisa menjadi pembelajaran kita bersama, nanti kita bisa menjadikan bahan diskusi supaya kita lebih marem ya, jadi aturannya kayak gini, nanti teknisnya seperti ini. Mungkin itu beberapa yang bisa saya laporkan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Asim. Pak Asim ini juga sekaligus PLH, ya? PLH Kepala BKD Provinsi Jawa Timur karena kebetulan Ibu Kepala BKD juga menjabat sebagai PJ Bupati di Lumajang. Kami mohon perkenan Pak Asim untuk sekaligus membuka acara rapat dan memberikan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tambahan lupa, hari ini dibagikan ijazah sama transkrip alumni BDN lulusan angkatan 31 ya. Jadi nanti Senin kami ngambil Kemenpan formasinya. Jadi jabatannya apa, dinasnya di mana. Nanti setelah itu kita usulkan ke aplikasi SISN BKN untuk usul NIP, TMT-nya per 1 September. Jadi dokumen yang jenengan pegang itu adalah kelengkapan untuk pemberkasan. Kelengkapan pemberkasan, nanti TMT-nya 1 September, nanti kita menunggu kantrek kapan keluarnya NIP. Kalau keluar bisa 1 September ya 1 September itu kerja, kalau enggak ya nanti SPMT-nya bisa 1 Oktober enggak masalah. Ya, jadi itu keterangannya nanti lebih lanjut secara teknis nanti saya infokan melalui grup WA